Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Japan International Cooperation Agency melakukan rekonstruksi atau pembangunan kembali Gedung Anutapura Medical Center Rumah Sakit Anutapura di Kota Palu, Sulawesi Tengah yang terdampak bencana alam gempa bumi pada tahun 2018 lalu. Rumah Sakit Anutapura merupakan rumah sakit yang cukup vital bagi pelayanan kesehatan di Palu. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menjelaskan bahwa penanganan pasca bencana Sulteng meliputi tahap tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pendekatannya adalah build back better, tidak sekedar membangun dengan kerentanan yang sama, kata Menteri Basuki. Sesuai prinsip build back better, Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulawesi Tengah, Sahabudin mengatakan rekonstruksi RS Anutapura ini menerapkan struktur tahan gempa dengan menggunakan teknologi lead rubber bearing, serta menerapkan prinsip bangunan gedung hijau sesuai Permen PUPR nomor 21 tahun 2021. Di Indonesia, teknologi LRB sudah biasa digunakan di jalan dan jembatan, tapi masih jarang digunakan pada bangunan. RS Anutapura ini adalah bangunan berteknologi LRB pertama yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Bahkan di Indonesia Timur sendiri pun gedung ini merupakan satu-satunya yang menggunakan teknologi LRB, kata Sahabudin saat kunjungan JICA ke RS Anutapura Rabu 15 Maret. Sahabudin menambahkan teknologi LRB ini diadopsi oleh Kementerian PUPR dari Jepang melalui kerjasama dengan JICA. Namun, untuk produksinya kita ambil semua dari pabrik LRB yang berlokasi di Cirebon. Jadi tetap produksi dalam negeri atau TKDN, tuturnya. PPK Bina Penataan Bangunan BPPW Sulawesi Tengah Bayu Dwi Rahmatio menjelaskan penggunaan teknologi LRB ini bertujuan meredam gaya gempa yang timbul pada bangunan sehingga gedung AMC ini dapat tetap beroperasi melayani pasien ketika terjadi bencana gempa hingga 7 skala Richter. Kita juga mengikuti standar bangunan gedung rumah sakit dari Kementerian Kesehatan. Jadi, insya Allah bangunan ini sudah memenuhi semua kriteria, baik teknis, secara kerumah sakitan maupun secara kegempaan, ujar Bayu. Bayu berharap gedung RS Anutapura ini bisa menjadi percontohan bangunan tahan gempa di Kota Palu maupun di provinsi lainnya. Ia juga mengungkapkan bahwa gedung ini sudah beberapa kali menjadi lokasi penelitian struktur bangunan tanah gempa bagi para mahasiswa dan peneliti, termasuk para karya siswa programmer Magister Super Spesialis Kementerian PUPR. Untuk progres pembangunannya sendiri saat ini sekitar 92% dan ditargetkan bisa selesai pada Mei 2023. Tutup Bayu. Pekerjaan pembangunan gedung AMC RS Anutapura dilaksanakan oleh PT Adikarya sejak Desember 2021 dengan dana loan IRS LJICA sebesar 234,7 miliar rupiah. Gedung ini memiliki luas 15.322 meter persegi yang terdiri dari 4 lantai bangunan dan 1 semi basement. Di dalamnya terdapat ruang IGD, ruang poliklinik, ruang rawat inap, ruang ICU, ruang operasi, dan ruang pelayanan lainnya. Direktur Rumah Sakit Anutapura Palu Dr. Maria Rosa Dalima Rupa M. Biomed menjelaskan untuk lantai 1 ada ruang IGD pasien umum, ruang IGD kebidanan, kamar operasi yang diperuntukkan kalau istilah medis itu CITO, serta ada ruang diskusi pendidikan untuk dokter. Sedangkan untuk lantai 2 dan 3 sendiri disediakan fasilitas ruang inap VIP, VVIP, dan ruang kelas dengan jumlah 73 tempat tidur, ruang pelayanan poliklinik, dan ruang perawatan. RSAP sendiri ada tambahan subspesialis seperti kanker bagian daerah perut dan hati, sehingga jumlah poliklinik juga akan bertambah. Sementara untuk di lantai 3, selain tersedia ruang diskusi pendidikan untuk dokter, ruang inap juga tersedia kembali 3 kamar operasi, sehingga di setiap lantai ada ruang diskusi untuk pendidikan dokter. Dr. Rosa menjelaskan keberadaan gedung AMC yang baru sesuai dengan program layanan unggulan dari Kemenkes RI. Diharapkan pelayanan kesehatan dapat dimaksimalkan secara baik oleh seluruh jajaran yang ada di Rumah Sakit Anutapura Palu kepada masyarakat Kota Palu. Kalau dilihat kelengkapannya lebih lengkap dari yang sebelumnya. Ada tambahan spesialis berarti pelayanan kami lebih banyak lagi. Kami berharap semua pelayanan unggulan yang diberikan oleh Kemenkes bisa kami tangkap dengan cara meningkatkan SDM melalui pelatihan, komunikasi efektif dengan seluruh jajaran perawat sehingga layanan kesehatan sebagus yang diharapkan masyarakat. Jelasnya. Nah, itu tadi yang bisa Naratif sampaikan dalam video kali ini. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu di video channel Naratif selanjutnya ya. Terima kasih.